terlihat sekali dalam suatu kegiatan kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Kita tahu ya hasilnya seperti apa yang baru saja terjadi. Bapak bin Toto yang tadi, artinya kalau kalian dalam melaksanakan suatu kegiatan apabila tidak dimulai dengan latihan, kalau semuanya perhatikan ya, perhatikan semua, maka hasilnya tidak akan baik atau tidak akan sempurna. Dan itu bukan salah kalian, bukan salah kalian. Yang salah adalah sekolah. Untuk itu Bapak harapkan besok tidak akan terjadi lagi seperti ini. Paham? Ya. Kenapa kemarin-kemarin Bapak umumkan atau sekolah mengumumkan kalian untuk memakai seragam putih-putih? Sekolah punya alasan anak-anak. Ya. Yang pertama karena jumlah peserta didiknya kalian ini jumlahnya terbatas, ya. Ada 89 siswa, itu pun kalau semua masuk. Yang kedua, petugas upacara selalu tidak melaksanakan dengan baik, sehingga yang latihan hari Sabtu dengan hari Senin selalu berbeda. Nah, untuk mensiasati hal itu, maka sekolah perlu memberi aturan setiap hari Senin semua berpakaian putih. Jadi kalau kalian masih memakai pakaian yang selain putih-putih berarti melanggar peraturan sekolah. Ya. Jadi kalau sampaikan kepada orang tua, ya, seragam yang kamu pakai putih-putih, kemudian seragam merah putih, memakai rompi, kemudian seragam batik yang kamu pakai, seragam putih-putih hari apa? Jumat, ya, seragam Muslim, dan Sabtu memakai seragam apa? Jangan takut. Seragam apa hari Sabtu? Pramuka. Itu semua kalian pakai, bukan bapak dan ibu guru yang memakainya. Jadi kalau kalian diberi amanah dari sekolah, ya laksanakan. Ya, bukan untuk bapak dan ibu guru, semuanya. Dengarkan baik-baik. Tolong sampaikan nanti ke orang tua. Prestasi suatu sekolah akan meningkat tatkala peserta didiknya, kaliannya bisa melaksanakan apa yang diatur oleh sekolah, dilaksanakan oleh kalian dengan baik. Ya, kalian tidak bisa prestasi kalian bisa meningkat kalau bapak sedang bicara begini ada yang ngobrol tidak mendengar. Ya, apa? Kenakan. Informasi itu akan sampai ke telingamu, disimpan di otakmu tatkala kamu memperhatikan. Kalau kamu tidak melihat saja, itu jangan berharap kamu akan bisa menerima informasi itu. Ya. Jangan dijadikan banyak alasan untuk melanggar tata tertib yang sekolah buat. Bapak ingin tahu berapa banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah membaca tata tertib sekolah? Tuh, yang sudah membaca tata tertib. Tidak ada kan? Ya. Papan-papan pajangan itu bukan hanya untuk dipasang saja, tapi dilihat dan dibaca. Apa maknanya itu? Di mana papan tulisan tata tertib sekolah itu? Kamu tahu nggak di mana sebenarnya? Dipasang di mana? Di mana, Ali?
menyediakan 3-4 set sampah terpisah. Nah, kamu harus tahu nih. Tahu ada sampah yang terpisah? Tahu? Tahu? Yang keras tahu? Yang mana? Bapak tanya. Sampah terpisah itu yang mana? Ya? Nah, yang mana? Katanya tahu. Yang mana? Ada 4 set, Bapak katakan ada 4 set. Yang mana? Yang berwarna-warni itu. Tahu? Satu, sampah organik. Dua, non organik. Tiga, sampah B3. Organik itu sampah apa ya? Daun, ya. Daun-daunan, ya. Yang non organik, ya, sampah yang selain daun, plastik, ya, botol plastik, ya kan? Kalau di sini memang kalian ada yang bawa minuman yang dari rumah bawa di botol gitu kan? Kalau kamu tidak dibawa pulang lagi ke rumah dibuang, nah itu tempatnya di situ, ya. Kemudian sampah B3, B3 apa? Singkatannya? Apa? Bahan-bahan berbahaya. Apa misalnya bahan-bahan berbahaya? Listrik. Listriknya taruh itu, ya. Baterai. Kaca, pecahan kaca tuh kan? Kaca, kamu beli bakso, mangkoknya pecah, ya, dibuang di tempat sampah yang merah itu BBB, ya, B3. Itu bukan bintang biasa, bukan. Nanti dikiranya bahan-bahan berbahaya. Kamu yang jajan nih, habis jajan nih di kantin sekolah. Kemudian kamu tadi beli makanan ringan. Ada sampahnya enggak? Dibuang kemana? Kelas 1 dibuangnya kemana nih? Ayo, di sampah yang mana? Yuk. Ayo, kan ada 3 sampahnya tuh. Dibuang sampah yang mana nih? Yang organik, apa non organik, atau yang BBB? Apa? Non organik, ya. Seperti itu. Nah, kalau kamu habis nyapu, bersih-bersih banyak daun-daun, ya kan? Daun-daun kita nih. Nah, tipenya di mana? Ditumpukkan, dimasukkan ke sampah organik. Nah, itu sampah yang organik itu anak-anak bisa didaur ulang. Ya, didaur ulang bisa dijadikan apa itu? Kelas 6. Apa, Seth? Ikan makanan. Jadi kenapa nih? Sampah organik ini dijadikan kompos, ya. Dijadikan kompos. Ya. Dengar ya, Bapak bicara gini, dengar ya. Kelas 1, lihat di sini, lihat. Dengar nggak? Ngerti nggak tadi yang Bapak sampaikan? Ngerti? Jadi kamu seragam sekolah ini Bapak salah nih. Pakai seragamnya beda, ya kan? Dengan guru harusnya pakai hasil. Tapi Bapak punya alasan seragamnya dipinjem. Hari ini dipinjem buat verifikasi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah teman Bapak ini nggak punya seragam hasil, Bapak pinjemin. Jadi Bapak pakainya lain. Bukan Bapak melanggar, ada. Ya, contoh itu. Ya. Apa yang Bapak sampaikan tolong semua, bukan kamu seperti mendengarkan dongeng atau cerita setelah ini sudah kan? Bukan. Nanti Bapak juga menugaskan Bapak dan Ibu guru untuk selalu mengingatkan kepada kalian. Ya. Kemudian piket. Ada piket nggak di kelas kalian? Ada. Piket sekarang waktunya bukan sebelum masuk sekolah. Setelah selesai belajar atau pulang sekolah. Kenapa? Ya kalau Bapak lihat banyak yang tidak melaksanakan dengan baik, pas masuk sekolah masih beberes, masih nyapu-nyapu. Banyak yang terlambat. Ya. Termasuk Bapak dan Ibu gurunya terlambat. Pas waktunya bahkan terlambat. Nah, ini tidak baik. Kalian piket itu 6:30 harusnya datang. Ya, karena kelihatannya susah, jadi piketnya pulang sekolah yang bersih.
kalau kamu piket, harusnya kamu piket gelap, bersihkan semua. Agar terlihat apa? Terlihat bersih, terlihat indah. Ya. Kamu perhatikan tuh masing-masing kelas masing-masing nih, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada tempelan di tembok, apa namanya itu? Bekas apa tuh? Yang nempel motor itu apa namanya tuh? Tawang, ya. Tawang bersihkan. Kamu punya otak, punya akal, entah bagaimana caranya membersihkan. Ya. Paham anak-anak? Ya. Kenapa Bapak bicara seperti itu? Kita sudah mendapatkan juara pertama untuk tingkat kecamatan, lomba kebersihan. Kebersihan apa saja? Lingkungan, kelas, ya. Kemudian sanitasi, UKS. Nah, kita mewakili kecamatan. Nanti kemarin sudah Bapak Ibu guru sudah sampaikan kepada kalian, untuk barangkali ada yang menanyakan dari juri yang datang, ya, kamu harus bisa menjawab. Doktil, terutama doktil harus bisa menjawab. Dok yang jadi anggota doktil, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nanti kamu mendampingi, ya. Kan kemarin sudah dilatih. Berapa hari itu? Berapa hari? Sel? Berapa hari? 2 atau 3 hari? Nah, masih ingat kan? Ya, jangan sampai lupa itu. Ya, kamu selalu mengingatkan kepada teman-teman yang berperilaku kurang baik dalam menjaga kebersihan. Wastafel, tempat cuci tangan, ada? Nah, bukan untuk mainan anak-anak, tapi Bapak sudah lihat bagus kalian. Sebelum jajan, cuci tangan. Sabunnya kalau masih ada pakai sabun, ya. Kalau pada waktu kita mencuci menggunakan sabun, airnya matikan dulu, ya, matikan dulu, baru nyalakan lagi, dialirkan lagi airnya. Jadi jangan muncul terus, kamu cuci bersih, matikan aja dulu, lah, dibilas baru. Ada berapa langkah tuh? Berapa langkah? Udah pada baca ya. Berapa langkah? 5 langkah, waktunya hanya 20 detik. Cuci tangan tuh, tidak usah lama-lama, 20 detik. Langkah-langkahnya ada loh, sudah Bapak petunjuk, baca makanya, ya. Itu bukan tempelan hiasan tapi dibaca. Apa tuh yang warnanya merah tuh digantung apa tuh? Di pohon apa tuh, pohon mangga tuh, kamu tadi lihat nggak? Apa tulisannya apa? Tulisannya apa? Dilarang rokok. Bapak tidak benar dilarang rokok. Nggak ada tulisan dilarangnya. Tidak merokok di area sekolah. Kamu tidak. Mungkin Bapak dan ibu guru enggak, Bapak atau ada tamu yang datang, itu jelas tulisannya tidak boleh merokok. Ya, nah, ini harus dilaksanakan dengan baik. Paham anak-anak? Ya, terima kasih. Itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan untuk upacara pertama di semester kedua. Kemarin kamu sudah melaksanakan UTS ulangan tengah semester. Banyak yang tidak bisa, karena bukan tidak bisa, sebetulnya kamu tuh pinter semua, hanya lebih dominan malasnya. Ya, soal-soal yang ada di UTS itu sudah ada semua, tetapi kamu malas membaca, sehingga tidak bisa dikerjakan. Asal kamu membaca, nah, seperti tadi, berlatih pasti bisa, tidak akan salah. Ya, kamu wajar tidak berlatih, alasannya lupa. Nah, alasan lupa, kalau sudah berarti kamu tidak melaksanakan kemarin-kemarin itu, tidak melaksanakan dengan baik, sehingga mudah lupa. Tapi kalau kalian belajarnya dengan sungguh-sungguh, insya Allah tidak akan lupa ilmu itu. Paham? Kelas 1 paham? Kelas 2? Mana kelas 2? Kelas 2. Yuk kelas 2. 1, 2, 3, 6 orang. Kelas 3? Ya. Kelas 4? Banyak. Ya. Kemudian nih, Bapak ingatkan lagi, masih banyak anak yang rambutnya gondrong nih. Tuh di siapa? Devan. Siapa lagi? Raka. Mana Raka? Nah, Raka, Devan, kaos kakinya coba pilih ke depan.
Tidak pernah. Siapa lagi yang tidak pakai kaos kaki? Ini kebiasaan buruk nih. Kapan Depan mau dipotong rambutnya? Hah? Alasan terus ya. Nanti digundul apa obat. Jangan diulang lagi. Sabuk dipakai sabuk tuh, ya, dipakai sabuk sekolah tuh. Tuh banyak yang pakai sabuk sekolah yang gambarnya SD, gitu kan? Ya. Belajar disiplin dulu kalau mau pengen pinter dari disiplin dulu. Ya kembali sana Depan.
mendapatkan bocoran yang dapat juaranya saya, gitu ya. Tapi kok nggak dibagi-bagi? Nah, bukan karena disimpan untuk bu guru, bukan ya. Tapi sengaja memang biar apa ya, ada seremonialnya, ada upacaranya. Jadi kamu berkesan di hati menerimanya. Itu pada saat upacara seperti ini. Jadi bagi-bagikan langsung di kelas nih seperti tidak ada penghargaan ya. Jadi ini memang sengaja pada saat upacara dibagikannya. Karena selama ini kan anak-anak ada yang masuk siang 2 kelas, yaitu kelas 3 dan kelas 4 masuknya siang. Sehingga kita memang tidak melaksanakan upacara ya. Oleh sebab itu hari ini kita pertama kali melaksanakan upacara lagi setelah bangunan itu selesai. Nah, saat inilah kita bagikan. Jadi ini bentuknya seperti ini, nggak ada uangnya, nggak tahu, guru juga nggak tahu isinya apa di dalamnya. Ibu guru tidak membukanya sama sekali, asli dari sananya seperti ini ya. Nah, jadi nggak ada bu guru nggak mutik-mutik di dalamnya apa, nanti kamu buka sendiri, perlihatkan kepada orang tua kamu, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi disimpan bukan untuk ibu guru atau bapak guru untuk sekolah, bukan ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk juara peserta ibu guru bacakan di sini ada 6 pemenang ya, ada 6 pemenang. Ibu akan membacakan dari peserta terbaik ke-6, yaitu peserta terbaik ke-6 diraih oleh Amanda Miselia Winta. Silakan Amanda maju ke depan. Peserta terbaik ke-5 jatuh kepada Faisal Harli Iswanto. Ada? Kemarin Faisal Harli ada di kantor. Oh, bisa barangkali dipanggil ke sini ya Pak ya, untuk menerima hadiahnya. Peserta terbaik keempat itu jatuh kepada Ananda Salman Nurfain. Ya, tepuk tangan untuk Salman. Peserta terbaik ketiga jatuh kepada Ananda Halki Oktaviani Warman. Ya, tepuk tangan untuk Ananda Halki. Peserta terbaik kedua itu jatuh kepada Ananda Mariana Tripuspitasari. Kepada Ananda Mariana dipersilakan maju ke depan. Dan peserta terbaik ke-1 itu jatuh kepada Ananda Natasha. Pada Ananda Natasha dipersilakan maju ke depan. Untuk penyerahan tanda mata atau hadiah dari Nutrisari ini, kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikannya kepada anak-anak kita yang tercinta.
saja Ibu harapkan akan ikut berprestasi ya, bukan cuma yang di depan ini ya. Kalian punya kemampuan apapun, tunjukkan. Terus ada juga berita baik yang lain ya. Kemarin pada saat anak-anak mengikuti sabta lomba, kita ada yang mendapat peringkat 10 besar dari 34 SD sekecamatan Kejaksaan, yaitu Posidah kita mendapatkan peringkat ke-10. Tepuk tangan buat ya. Kita harus lebih giat berlatih lagi. Insya Allah tahun depan kita harus lebih baik ya. Mungkin itu saja pengumuman pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, anak-anak di